Istri kedua sang penguasa, episode 53. Akhirnya. 5 bulan kemudian, wanita cantik itu masih setia terbaring dan memejamkan mata. Perutnya sudah terlihat membuncit. Entah kenapa, wanita itu masih seperti enggan membuka mata hingga saat ini. Sementara seorang pria yang masih terlihat sangat berantakan pun dengan setia berada di samping istrinya, ditemani oleh kedua orang tua serta adiknya. "Al, sarapan dulu sayang," ujar lembut Dewi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu menuruti perintah sang mami. Rikolas, Dewi dan Putri menatap prihatin seraya menghela napas. Sejak istrinya koma, Al menjadi lebih dingin. Tak ada lagi senyuman di wajah tampan itu. Putri menitikkan air mata melihat kondisi kakaknya yang sudah seperti zombie. Bahkan selama 5 bulan ini, kakaknya sama sekali tidak pernah keluar rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Dan pria itu pun tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di perusahaan. Untuk sementara, perusahaan diambil alih oleh sang papi. Putri mendekat ke Aurora. "Kak Aura, apa kakak tidak mau bangun?" ucap jadi kesal. "Mau sampai kapan kakak terbaring di sini, ha?" Teriak kesal Putri membuat ketiga orang yang di dalam ruangan itu terkejut. "Aku harus meminta maaf pada kakak dan juga berterima kasih langsung karena kakak telah menolongku. Jadi bangunlah Kak Aura." Sentaknya demikian. Diam sejenak. "Kak Aura, lihat kondisi kakakku." Putri menunjuk Al yang sedang makan seraya menunduk tanpa ekspresi. "Dia sudah seperti zombie karena kakak belum bangun." Rikolas dan Dewi yang awalnya sedih, kini menatap Al sembari menahan tawa. Bisa-bisanya putrinya menyamakan kakaknya dan tampan itu dengan zombie. "Oh, Kak Aura tidak mencintai kakakku, makanya kakak tidak mau bangun?" Teriaknya lagi asal. "Baiklah kalau begitu, aku akan menyuruh kakakku untuk mencari wanita lain yang bisa membuatnya bahagia, daripada harus nungguin kakak yang bangunnya entah kapan." Tanpa mereka sadari, jari telunjuk wanita yang terbaring di berangkar mewah itu bergerak. "Putri," panggil Dewi. "Kenapa ngomongnya kayak gitu sayang?" ucap Dewi lembut seraya mengelus surai pirang milik putrinya. "Biar Kak Aura tahu kalau kami semua menantikan dia bangun, Mi. Putri harus meminta maaf padanya. Karena nolongin Putri, jadinya Kak Aura seperti ini. Gara-gara Putri kakak jadi sedih, Mi." Pecah juga tangisan gadis cantik itu. Gadis yang sebentar lagi memasuki dunia perkuliahan. "Berhenti menyalahkan diri sendiri, sayang. Ini semua sudah takdir. Yakinlah, ada hikmah di balik semua ini. Seandainya kejadian ini tak terjadi, kita nggak akan tahu kalau ternyata ada wanita yang sangat cantik dan baik yang disembunyikan oleh kakakmu." Nasihat Dewi seraya memeluk Putri. "Iya, Mi," jawab Putri seadanya. Saat Putri tenang, Dewi melepaskan pelukannya lalu berjalan menuju berangkar. "Aura, bangunlah sayang. Apa kau tidak ingin berkenalan dengan mertuamu ini?" Dewi meraih tangan Aurora dan mengelusnya. Lalu kemudian membawa tangan itu ke perutnya yang terlihat membuncit. Lalu menoleh ke arah putranya. "Al, sini," pintahnya. Saat Al sudah berada di dekatnya, Dewi meraih tangan lalu membawa ke perut Aurora. "Apa kau tahu, di usia kandungan istrimu yang sudah menginjak 6 bulan, kadang dia menendang di dalam perut maminya," ujar Dewi. Al menaikkan alisnya. Ia tak tahu hal tersebut. "Kalau kau tidak mengajaknya berbicara,
dan raba perut istrimu. Kau akan merasakannya nanti. Pinta Dewi seraya tersenyum. Al pun duduk di kursi seraya mengelus perut sang istri. Al ingin memulai pembicaraan, namun rasanya agak aneh. Ia kembali menoleh menatap sang mami yang berdiri di sampingnya. Cobalah, katakan apapun yang ingin kau katakan, ujar Dewi membuat Al mengangguk tanpa bersuara. Dari jauh Rikolas menghela napas berat. Ini kali pertama dia melihat putranya seperti ini. Seperti orang yang kehilangan separuh jiwanya. Tapi siapapun di posisi itu pasti akan seperti ini. Jika orang yang dicintai terbaring dengan memejamkan mata dalam kurun waktu yang lama. Al pun mendekatkan dirinya ke perut Aurora. Baby A, panggilnya. Bantu Dedi bangunkan mamimu. Dedi harus minta maaf padanya karena sudah menuduhnya. Bahkan Dedi tidak tahu kalau kau sudah ada di sini sejak saat itu. Al mengelus perut buncit istrinya dengan suara serak dan mata yang berkaca-kaca. Sedangkan Dewi dan Putri memalingkan wajahnya karena tak sanggup melihat semuanya. Dedi sangat menyayangi kalian. Tolong bantu bilang pada mamimu untuk bangun. Dedi merindukannya. Mami, Al terkejut saat merasakan gerakan dari perut istrinya. Baby A menendang Mi. Al bisa merasakannya. Wajah pria itu seketika berbinar, lengkap dengan senyuman yang sudah 5 bulan ini hilang. Benarkah? Ucap antusias Dewi. Iya Mi, Baby A menendang Mi. Ucapnya mengelus kembali perut istrinya. Al terdiam sejenak, memikirkan ucapan bibinya sebelumnya. Jika selama ini dia terus merayu dan meminta maaf dengan lembut, mungkin kali ini berbeda. Ini adalah cara terakhir. Berharap istrinya akan segera membuka mata. Aku akan mencobanya lagi. Ucapnya senang. Baby A, bilang pada mamimu kalau dia tidak mau bangun lagi. Nanti pada saat kau lahir, kita akan pergi jauh darinya. Kalau perlu, kita akan cari mami baru. Semuanya tercengang dengan ucapan pria itu. Al, Kak, ucap Dewi dan Putri bersamaan. Al mengangkat jari telunjuknya dan menambatkan di bibirnya agar mami dan adiknya diam. Benar, aku akan melakukannya. Dengar Aura, kalau kau tidak bangun, aku akan menikah lagi dan aku akan membawa Baby A bersamaku. Kami akan pergi jauh dan meninggalkanmu. Seketika mata mereka teralihkan ke monitor di mana detak jantung wanita yang terbaring itu tiba-tiba meningkat. Al melihat sang mami. Lakukan lagi, pinta Dewi tanpa bersuara. Kau akan di sini sendiri, sedangkan aku akan hidup bahagia bersama Baby A dan istri baruku nantinya. Dan jangan harap kau bisa bertemu dengan Baby A. Ucap Al tegas. Kak, tangan Kak Aura bergerak. Pekik Putri saat matanya tak sengaja melihat jari telunjuk Aurora bergerak. Aku benar-benar melihat jarinya bergerak, Kak. Ujar antusias Putri. Mereka semua melihat ke Aurora dengan perasaan harap-harap cemas. Akhirnya, mata yang sudah lama tertutup itu pun dengan perlahan mulai terbuka. Sayang, ucap Al langsung mengelus pipi. Aku akan membencimu kalau kau membawanya pergi. Ucapnya lemah dan terputus. Al langsung tersenyum dan menangis di saat yang bersamaan. Akhirnya istrinya bangun. Dengan cepat Al menekan tombol merah yang tak jauh darinya. Tak berselang lama, Dokter Arni pun datang dengan beberapa perawat. Bi, Aura bangun, Bi, ucap Al saat Dokter Arni masuk ke ruangan itu. Benarkah? Biar Bibi periksa keadaan istrimu dulu. Setelah beberapa menit, Dokter Arni tersenyum. Semuanya baik. Selamat, kau telah berhasil membangunkannya. Ujarnya, lalu Al mengangguk.
Sudah, jangan menangis. Apa kau tidak malu pada istrimu? Lihat, dia hampir saja tertawa melihatmu menangis seperti ini. Ejak Dokter Arni membuat semua orang di dalam ruangan itu tertawa termasuk para perawat. Bukan hanya Al, semua yang di dalam ruangan itu pun tersenyum bahagia. Akhirnya, wanita yang sudah lama terbaring itu membuka mata. Harikolas dan Dewi yang bahagia karena putranya kembali tersenyum. Dan tentu saja ia sudah tidak sabar ingin berkenalan dengan menantunya. Menantu yang telah membuat kehidupan putranya menjadi lebih baik. Menantu yang sebentar lagi akan melahirkan penerus keluarga Rikolas yang telah lama mereka nantikan. Sedangkan putri sangat bahagia karena malaikat penolongnya telah membuka mata. Semua orang turut berbahagia, termasuk sahabat Aurora, Rebecca dan Kimi. Tentu saja Jason dan Ethan juga dan para pengawal Al yang telah menerima kabar bahwa istri sang penguasa tersebut telah sadar dari tidur panjangnya. Di seluruh media sosial telah tersebar bahwa keluarga tuan penguasa itu pun akan mengadakan syukuran besar-besaran dan menyumbang uang dalam jumlah besar kepada orang yang membutuhkan dan seluruh panti asuhan yang ada di kota itu. Berharap semua orang berbahagia seperti keluarga mereka saat ini.